Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan crossing polinasi ya. Apa yang dipolinasi ini ya. Kalau gini bentuknya ya Gymnoblanca ya. Ini Blanca, ini Black Pearl ya. Ini indukan ya Black Pearl, ini Starfire ya. Ini Starfire. Nah, ini nanti yang akan kita polinasi ini. Starfire, ini sama ya Starfire. Kalau yang satu ini yang paling besar ini ya Tiger ya. Ini yang crafting. Jadi gini teman-teman ya, sebelum melakukan polinasi ya, siapkan pisau kecil ya, yang tajam dan steril ya. Nah, pinset, gunting, spidol ya, seperti itu. Jadi ini ya Gymnoblanca ya, ini akan kita jadikan sebagai bahan crossing teman-teman ya. Nah, serbuk sarinya yang ini akan kita jadikan sebagai bahan crossing. Jadi seperti biasa, kita potong dulu ya. Nah, kita ambil serbuk sarinya. Kita lihat ya, apakah dia sehat atau tidak ya. Nah, nih. Oke ya, lumayan lah ya. Nah, banyak serbuk sarinya ya. Karena ini kan terlalu banyak ya, terlalu banyak akan dipolinasi. Jadi nggak apa-apa ya, kita tulis di sini ya, kita kasih tanda ya. B. Nah, berarti ya Blanca, kita simpan. Pan. Jadi ini ya lumayan lah. Nah, kepala putiknya. Oke, selanjutnya nih. Black Pearl. Nah, jadi ukurannya ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini ukurannya indukan teman-teman ya. Jadi kurang lebih 14 atau 16 cm teman-teman ya. Ini ukurannya indukan. Nah, nih ya. Jadi ini pas banget teman-teman ya. Pas banget ya untuk dipolinasi teman-teman. Secara size ya sudah masuk ya. Secara size sudah masuk. Nah, gini teman-teman ya. Ini kan dia tumbuh di bagian ribs ya, bagian rib atau di bagian batang ya. Yang sebelah sini kan nggak ada variegatanya ya. Nah, saya lihat banyak teman-teman yang bertanya ya, Bang, kalau dia tumbuh di sini ya, tunasnya atau bunganya dengan tumbuh yang di bagian hijauan ya, apakah berpengaruh? Ini berdasarkan eh, pemahaman saya teman-teman. Itu berpengaruh teman-teman. Pengaruh ya, berpengaruh secara signifikan teman-teman. Ini Gymno Black Pearl ya. Khusus untuk karakter Black Pearl ya. Mungkin di sini teman-teman. Saya sedikit cerita ya. Kalau Black Pearl ini teman-teman ya, dia sangat sulit untuk mutasi ya. Mutasi warna. Kalau progres sangat luar biasa kalau Black Pearl, karena saya lihat Black Pearl ya, size-nya 2 tahun itu bisa sampai 3 cm ya untuk size. Tapi untuk mutasi warnanya itu sangat sulit. Makanya saya akan cari ya settingan indukan ya, dimana indukan itu eh,
dia punya serbuk sari lebih dominan variegata ya, karena karakter Black Pearl ini teman-teman ya, hasil seedlingannya ya setelah saya semai ya tahun kemarin, dia kebanyakan hijau ya. Jadi cara untuk mengantisipasi ya, saya akan cari indukan yang lebih dominan warna ya, atau lebih banyak variegatanya. Nah, setelah saya lihat-lihat dari beberapa jenis tanaman yang di sini, ya mungkin saya akan crossing dengan ini, dengan Blanca. Jadi untuk mengantisipasi hanya seperti itu, teman-teman ya. Ya, cari indukan ya yang lebih dominan variegata ya. Kalau teman-teman crossing tunggal yang seperti ini ya, bisa jadi ya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Bukan asumsi ya, tapi pengalaman ya. Bisa jadi dia akan lebih dominan hijau ya. Progresnya memang cepat dia ya. Kalau cari ukuran size ya, cari size itu cepat. Tapi kalau cari mutasi warna, karena genetik indukannya yang seperti ini, apalagi dia tempatnya di hijau, itu sulit teman-teman. Saya sudah buktikan ya, sudah berapa ratus ya, sampai berapa ribu lah ya hasil semayan ya, hasilnya itu lebih dominan hijau. Nah, karakter Black Pearl ini kalau dia masih di usia 2 tahun ya, dia berwarna teman-teman, dia berwarna merah. Tapi lama kelamaan dia kembali ya, dia kembali ke gen asal ya, gen asalnya itu dia kembali ke warna hijau teman-teman. Jadi secara genetiknya dia ternyata belum kuat ya, belum kuat. Makanya saya cari indukan ya yang lebih dominan variegatanya ada. Yang saya dapat yang ini, Blanca. Makanya saya akan crossing ya, crossing polinasi, dan kita akan melihat hasilnya nanti seperti apa tentu. Nah, jadi kalau ini sangat luar biasa ya. Dilihat dari bunganya teman-teman ya. Dia sangat sehat ya. Ini ya. Nah, dia sangat sehat ya. Lihat ya. Calon buahnya ya, dia sangat sehat ya. Nah, sangat sehat ya, berbobot ya. Ini karena kenapa? Karena size-nya teman-teman ya. Ya, ini size-nya yang besar ya. Nah, coba kita bedah dulu ya, teman-teman ya. Kita buka, kita lihat serbuk sarinya. Ini kalau saya lihat ya, walaupun dia belum berbuah teman-teman ya, hasil bijinya ini bisa sampai 1000 plus teman-teman. Bisa sampai 1200, 1300. Ya, ini ya. Nah, ini ya. Ini saya lihat serbuk sarinya ya, sangat bagus ya. Cuman sayang dia dominan hijau ya, apalagi calon bunganya ini ya, dia tumbuh di tempat yang diwarna hijau, bukan yang di tempat variegata. Nah, seperti ini. Ini kenapa dia kuncup, teman-teman ya? Ini karena dia kena air tadi. Nah, ini ya. Lumayan lah ya serbuk sarinya. Ini yang satu. Nah, ini sudah sangat siap ya. Ini sudah sangat siap. Dari ukuran size ya. Nah,
dari kepala putik ini sudah siap untuk dipolinasi. Gymno Starfire. Nah, nih. Jadi ini ya, karena dia tumbuh di bagian variegata ya. Nah, ini ya calon anakannya yang variegata ya. Jadi ini aman ya. Jadi ini nanti kita akan crossing dengan LB ya. Karena kenapa? Ini kan masalah warna kan dia sudah masuk ya. Masalah warnanya dia sudah masuk ya. Kita cari settingan yang bisa merubah, bisa menambah ya jumlah ribsnya. Karena ini kan ribsnya ini kurang lebih 7 ribs ya, 7 ribs. Nah, dengan harapan nanti ya ribsnya akan bertambah banyak ya. Walaupun warnanya mengikuti indukannya ya, tapi kita cari karakternya yang jumlah ribsnya yang banyak. Jadi kalau yang seperti ini Mas Bro ya kita harus berhati-hati karena dia di dalam satu batang ya, satu anakan itu ada 13 ya. Nah, ada 13 bunga. Ya, ada 13 bunga. Jadi ini harus pelan-pelan, teman-teman. Kalau tidak, bunga yang lain bermasalah atau dia akan gugur. Nah, kita mulai dari ini. Ya. Dalam satu batang itu ada kurang lebih 14 ya, 14 bunga. Nah, ini satu batang 14 bunga. Jadi kalau yang seperti ini ya, mudah-mudahan ya secara genetik ya variegatanya itu ya ini sudah terkunci teman-teman ya, sudah terkunci kalau yang ini. Nah, saya hanya ingin mencari ya membentuk karakternya. Jadi kita cari ya jenis crossingan dengan bentuk karakter ya ribsnya yang lebih banyak dibandingkan ini. Karena kalau variegata sudah jelas ya, sudah terkunci kalau yang ini. Selanjutnya ini Yellow Tiger. Kalau yang ini ya Yellow Tiger ada sisa dari Blanca, kita akan crossing dengan ini, teman-teman. Jadi pengalaman yang kemarin ya, hasil daripada seedlingan yang seperti ini ya, seedlingan dari Yellow Tiger itu bagus progresnya, teman-teman. Jadi warna ya dari hasil semayan untuk ukuran size-nya dia bagus ya. Bagus untuk warna dia lumayan lah ya, dari anggaplah 100% ya yang jadi sekitar 60% itu adalah ya yang warna, walaupun warnanya itu tidak balance atau tidak seimbang ya, seimbang. Yang penting dia variegata dulu. Ini Yellow Tiger ya, kita kasih ID Yellow Tiger. Nah, sekarang ini kan kalau Black Pearl kan ada 3 ya, ada 3 yang di sebelah sana. Ini Yellow Tiger 1 ya. Untuk Blanca tadi 1. Untuk Starfire ada 3 ya. Starfire ini ada 3 ya.
ada 3 calon bunganya, yang sana 3 calon bunganya. Ini 1 yellow tiger, ini Blanca 1 ya. Blanca ini sangat sulit dia hidup ya. Dia sulit hidup ya karena jumlah klorofilnya sangat sedikit ya. Dia kebanyakan variegata atau kebanyakan warna. Makanya Black Pearl itu ya klorofilnya lebih banyak ya karena dia lebih dominan hijau, dan karakter warnanya genetiknya belum terlalu terkunci teman-teman ya. Dalam artian belum terlalu terkunci ya. Dia kalau di polinasi tunggal ya, saya sudah lihat, saya sudah buktikan dia kebanyakan hijau ya. Jadi hasil daripada serbuk sari yang Black Pearl itu saya akan kawinkan ke Blanca. Ya, dengan harapan bagaimana caranya hasil seedlingan ya dari Yellow Tiger ini bisa hidup. Ya, karena beberapa kali saya semai itu sangat sulit ya, sangat sulit untuk hidup. Makanya saya silang dengan Black Pearl. Jadi di sini kalau tanamannya lebih dominan variegata, ya saya akan mengambil hasil daripada serbuk sari Black Pearl itu akan sebagai jadi bahan crossingan. Ini contohnya ya, kita ambil. Bismillah. Kita tambah lagi ya, untuk mengantisipasi. Nah, kali ini sudah aman ya. Sudah aman ya. Karena sudah terlihat jelas ya di kepala putiknya ini ya, serbuk sari dari Gymno Black Pearl itu sudah masuk ke dalam, teman-teman. Tinggal kita gunting, set, set, set. Nah, kita masukkan. Kalau sudah sampai proses yang seperti ini berarti aman ya. Nah, kita singkirkan dulu. Ini kenapa saya crossing ya? Kenapa saya crossing dengan Blanca? Karena ini khusus untuk ukuran size-nya ya. Dia cepat ya, size-nya cepat. Cuman masalahnya ini hanya sekedar mutasi ya. Mutasi. Jadi Black Pearl ini mutasi warnanya ya. Jadi dia sangat lambat bermutasi dan bahkan dia masih mengikut genetik indukan ya. Sangat sulit ya, mendapat hasil seedlingan yang jumlah variegatanya lebih dominan. Makanya saya crossing dengan Gymno Blanca. Jadi ini ya. Nah, ini serbuknya. Karena cuma satu ya bunga dari Gymno Blanca, jadi hasil daripada serbuk sarinya ini saya harus betul-betul manfaatkan teman-teman. Karena hasil dari serbuk sarinya akan saya crossing dengan tanaman yang lain.
Buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ya sebagian serbuk sarinya, kita tutup. Nah, oke, tinggal 2 lagi, Mas Bray. Kita manfaatkan. Jadi kalau serbuk sari Gymnoblanca ini habis, saya ambil serbuk sari Yellow Tiger, teman-teman. Aman. Satu lagi. Oke, kalau gini aman ya. Aman ya. Yang penting kita sudah usaha, teman-teman, kita sudah ikhtiar. Ya, kita kembalikan, Tuhan yang menentukan ya. Apakah nanti hasil seedlingan lebih dominan variegata atau dominan yang hijauan, nggak ada masalah. Yang penting tetap kita syukuri, teman-teman ya. Ini aman. Sebentar tinggal kita taruh ID, teman-teman ya, sebagai penanda. Nah, selanjutnya iya. Ini ya saya kawinkan dengan Gymno Yellow Tiger ya yang tadi. Nah, kawinkan. Seperti biasa Mas Bray ya, kita buka dulu pola putiknya.
Setelah terbuka, kita ambil. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk serbuk sarinya. Kita double lagi Mas Bray ya sebagai antisipasi. Oke. Aman ya. Ini terakhir baru kita tutup ya. Karena kalau kita tutup sekarang mengganggu bagian bunga yang lain. Nah, ini selanjutnya yang di bawah. Oke, aman. Ini terakhir ya. Satu. Oke, aman ya. Kalau sudah masuk ya serbuk sarinya, tinggal kita gunting. Nah, ini aman ya. Ini aman, tinggal kita simpan ke belakang. Ini terakhir ya. Ini ya kepala putiknya. Kita silang dengan Starfire kalian ini. Ini serbuk sari Starfire. Oke, lumayan lah ya serbuk sarinya. Nah,
ini besar ya, besar size indukannya ya. Jadi untuk set potnya nanti lumayan lah ya, lumayan besar. Dilihat dari calon buahnya ini ya, lumayan besar lah. Nah, tafsiran saya jumlah daripada bijinya ini bisa jadi 1000 up dia. Jadi kalau set potnya yang biasa saya jual itu harganya 350 ya. 350 sampai 400. Itu biasanya di luar ongkir ya. Terus gini ya, teman-teman ya. Banyak ya di luar ya, saya lihat ya. Mungkin bertanya-tanya ya, kok kenapa mahal sekali harga set potnya ya. Kalau di sini jadi gini teman-teman. Kita di sini jual kualitas ya. Dalam artian bukan tanaman yang lain tidak punya kualitas, bukan. Dalam artian semakin mahal ya, semakin mahal eh, harga tanaman tersebut ya, atau harga set pot tersebut ya, kita jamin kualitasnya. Kualitas dari segi apa ya, karakter ya, keunikannya bagaimana ya, itu yang kita maksud ya, kualitasnya. Jadi bukan kuantitas ya. Jadi harga itu sebanding ya, sama dengan kualitasnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman banyak yang bertanya, kok mahal sekali mas harga set potnya, itu perbedaan kita dengan yang lain. Jadi kenapa harga set pot kita jual mahal, karena itu teman-teman, kita secara tidak langsung, walaupun orang yang menilai ya, kita jual itu betul-betul set pot yang berkualitas teman-teman, makanya harganya mahal. Dan kenapa ditawar terkadang kita tidak turunkan ya, karena untuk mencetak yang seperti ini ya, untuk mencetak kualitas set pot yang seperti ini agak sulit teman-teman, serius agak sulit ya. Apalagi nih ya, nah ini kan tidak ada ya, tidak ada yang berbunga, cuman satu ya, dan ini berkualitas ya. Saya jelaskan ini berkualitas ya. Pertama, dia berbunga hanya satu ya. Dilihat dari calon bunganya atau calon buahnya nanti akan menjadi buah. Ini ya, ini sangat besar ya. Jadi dia akan sangat ya korelasional ya, atau berpengaruh terhadap hasil seedlingannya teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau teman-teman bertanya, kok mahal sekali Mas Bray harga set potnya, nah jawabannya itu ya, jadi harga sesuai dengan kualitas. Jadi hari ini ada 4 yang kita polinasi teman-teman ya. Ada black pearl ya, ada blanca, ada yellow tiger, ada starfire ya. Jadi ini adalah size indukan yang sudah masuk lah ya, dalam artian masuk seperti apa ya, dari segi size ya sudah sangat masuk ya, karena ukurannya ini kalau saya lihat, saya perhatikan ini kurang lebih 14 sampai 16 cm teman-teman. 14 sampai 16 cm. Jadi kualitas dari hasil seedlingannya ini ya, saya bisa jamin lah teman-teman ya. Saya bisa jamin dalam artian bukan 100% yang akan tumbuh, bukan. Yang dijamin itu adalah seedlingannya itu akan tumbuh dan mempunyai progres. Nah, itu yang saya jamin teman-teman. Dan mempunyai progres. Karena ada beberapa saya lihat ya, tanaman yang lain ya, yang di sini itu ya, dia saya semai ya, tapi progresnya kurang teman-teman. Dalam artian untuk ngejar size itu sulit ya. Kalian mau main pupuk ya, kalian mau main media ya, mau main nutrisi ya, menggunakan treatment seperti apa, itu sulit teman-teman. Karena ini adalah sebagai penentu ya, ini adalah sebagai penentu. Makanya kenapa harganya sampai lumayan ya, 350 sampai 500-an, karena itu yang kita jaga teman-teman ya. Kita jaga progres seperti itu. Jadi apa yang saya bisa simpulkan hari ini teman-teman ya, kualitas itu sangat berpengaruh ya, signifikan terhadap harga teman-teman. Seperti itu.
Jadi kalau teman-teman banyak yang bertanya ya kok harga set potnya mahal teman-teman ya, karena kualitas itu teman-teman yang terus kita jaga dan terus kita tingkatkan teman-teman. Bukan dalam artian teman-teman yang lain ya atau penghobi yang lain tidak punya kualitas, bukan teman-teman ya, bukan. Ini secara pribadi ya, ini secara pribadi saya tidak pernah menyinggung ya petani-petani yang lain atau yang beredar yang lain ya, bukan dalam artian punya saya yang sangat berkualitas, bukan ya. Dalam artian yang kita maksud kualitas di sini adalah kita tetap menjaga teman-teman, menjaga medianya ya, menjaga pupuknya ya, menjaga settingannya. Saya harap teman-teman bisa paham ya kenapa harga set pot itu ya mahal, mahal karena seperti itu teman-teman. Jangan lupa ya tinggalkan saran, ya, kritikan atau masukan yang sifatnya membangun teman-teman ya. Tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar teman-teman ya. Dan terakhir ya pesan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke teman-teman, dari saya cukup ya. Maju terus perkaktusan Indonesia.